Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu, menyaksikan kebesaran Tuhan. Melalui firman-Nya kita diteguhkan kembali. Amin. Haleluya. Saya tergoda dengan bau-bau goreng pisang yang di bawah. Haleluya. Jiwa kuliner saya meronta-ronta. Haleluya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini memperteguhkan kita kembali dan menjadikan kemuliaannya lebih lagi hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan setiap waktu. Haleluya. Kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Baik, sudah dapat ya? Saya bacakan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pastori. Haleluya. Sangat luar biasa firman Tuhan. Amin. Saya mau tarik sedikit esensi dari ayat ini, karena ada sejarah yang menarik. Sejarawan menulis, Paulus mengunjungi jemaat di Tesalonika pada abad ke-1 Masehi, tepatnya di tahun 50 sampai ke 51 Masehi. Saat itu, Paulus sedang melakukan perjalanan misionernya
yang kedua dan berkhotbah di Tesalonika. Setelah itu ia menulis surat pertama kepada jemaat di Tesalonika yang diyakini sebagai salah satu surat Paulus yang paling awal dan mungkin kitab tertua dalam Perjanjian Baru. Jadi betapa luar biasanya Tuhan memberikan hikmat untuk Paulus. Dan juga teman-teman Paulus yang membantunya dalam tugas misionerisnya adalah Apolos, seorang Yahudi. Ini dinamikanya ya. Maksudnya kita juga bersama-sama, saya juga baru ya sedikit menggali lah. Apa sih yang terjadi ketika di zaman itu di peradaban yang sangat jauh ya dari sekarang ini, yang mungkin dari sudut kehidupannya jauh berbeda dengan kita. Teman-teman Paulus yang membantunya dalam tugas misionarisnya adalah Apolos, seorang Yahudi yang fasih berbicara dan memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab suci. Yang kedua, Barnabas, seorang rasul yang membantu Paulus dalam perjalanannya menjadi rekan sekerjanya. Silas, yang ketiga, Silas, seorang rasul yang menjadi rekan sekerja Paulus dan membantunya dalam perjalanannya. Keempat, Timotius, seorang rekan sekerja Paulus yang menjadi pembantu utamanya dan membantunya dalam perjalanannya. Lukas, seorang dokter yang menjadi rekan sekerja Paulus dan membantunya dalam perjalanannya. Aristarkus, seorang rekan sekerja Paulus yang menjadi pembantu utamanya dan membantunya dalam perjalanannya. Tikhikus, jangan sampai salah ya, seorang rekan sekerja Paulus yang menjadi pembantu utamanya lagi dan membantunya dalam perjalanannya. Sopater, ya jadi bukan orang Batak ini. Seorang rekan sekerja Paulus yang menjadi pembantu utamanya dan membantunya dalam perjalanannya. Ya kira-kira. Gaius. Nah, ternyata nama Gaius sudah ada ya di zaman peradaban. Seorang rekan sekerja Paulus yang menjadi pembantu utamanya dan membantunya dalam perjalanannya. Yang terakhir, Trofimus, seorang rekan sekerja Paulus yang menjadi pembantu utamanya dan membantunya. Haleluya. Ya. Jadi saya mulai ketika dikasih istilahnya mandat ya dari Inang Gembala gitu ya, mulai gemetar. Waduh gitu ya. Tapi ya bersukacita karena Tuhan pasti tuntun. Saya tertarik menggali dari Tesalonika ini karena punya maksud keajaiban Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus dan beserta teman-temannya. Saya percaya mereka di zaman itu mengalami kesulitan banyak penyembah-penyembah berhala yang mendirikan instansi dengan gampangnya melakukan kekerasan, seks bebas di mana-mana, cara hidup yang menyimpang. Dan Tuhan berkenan terhadap anak-anaknya untuk menjadi saksi. Sangat tidak mudah menurut saya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kerinduan kita sebagai pelayan Tuhan, kalau diperadabkan di dalam ketika di zamannya Paulus, sungguh kejam. Banyak misionaris yang mati tertindas. Bahkan itu hal yang biasa. Memang kenyataannya sangat mahal harga yang harus dibayar. Dan di zaman tersebut juga
kita boleh melihat dari firman Tuhan Tesalonika betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan terhadap Paulus, sehingga dia memperoleh hikmat untuk mendekati para pengikut berhala tadi. Dia mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipus untuk berlaku layaknya, hidup sesuai, berkenan di hadapan Tuhan, memutus hubungan dengan hal yang tidak wajar, tidak baik, menjadi saksi hidup firman yang hidup. Bahkan mereka dikucilkan, mereka dikatakan orang yang aneh, seringkali mendapat olok-olokan sewaktu melakukan pemberitaan Injil. Bapak Ibu boleh bayangkan ketika itu mereka sedang dalam fase menantikan kehadiran Yesus, yang dimana ketika itu instansi yang tidak baik menguasai, banyak mereka disesatkan, dan Injil masuk, pemberitaan yang baik masuk untuk mengubah gaya yang tidak baik tadi, sesat tadi, untuk menjadi lebih baik agar berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan menjadikan mereka terus disudutkan, terus difitnah. Namun Paulus tetap berkomitmen untuk menjalankan perintah Tuhan. Haleluya. Saya kutip kembali, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ya, benar. Karena kedatangan yang Tuhan maksud adalah kedatangan yang memang menjadi satu alasan di mana mereka diselamatkan, di mana mereka diteguhkan kembali untuk berlaku sesuai dengan ketertiban yang Tuhan mau. Tidak melakukan kegiatan yang menyesatkan akal mereka, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sesat. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu, telah dianiaya, dihina di Filipina, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk mengatakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Lanjut, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Yang dimaksud dari sini adalah ketika menjadi layaknya seorang pelayan, banyak hal yang diperadabkan, yang bisa saja menyilaukan. Ya, tentunya hal-hal yang menyilaukan ini menjauhkan kita dari kekudusan, mengingkari, tidak lagi meneladani apa yang menjadi maksud Tuhan. Ketika kita memilih menjadi pelayan Tuhan, kita memilih menjadi anak Tuhan, dengan motivasi yang salah, pastinya kita akan menjadi seorang yang hanya
menuhankan perasaan kita. Hanya terbawa situasi, daripada nggak beragama ya udah ke gereja lah. Ya, mungkin kira-kira begitu. Tapi di sini enggak. Di sini penuh dengan ketekunan yang benar-benar luar biasa. Amin. Lanjut, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan menyukakan hati manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi kalau sedikit saya artikan di sini ini kira-kira begini. Menyukakan hati manusia. Jadi kalau dia datang ke tempat ibadah, kalau firmannya menyobek-nyobek hatinya dengan teguran Tuhan, nggak mau aku lagi datang ke situ. Itulah kira-kira. Jadi dia butuh hanya yang bagaimana mengenakkan dagingnya, mengenakkan pikirannya, telinganya. Yang itulah sebenarnya yang sesat. Tidak memahami bahwasanya firman itu sepantasnya harus menegur agar kembali berlaku sesuai dengan perkenanan Tuhan, hidup kudus, dan tetap di dalam range yang Tuhan mau. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Lanjut, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sebagai rasul-rasul Kristus. Sebagai seorang Paulus tentunya sangat mudah untuk mengatakan apa yang dihasilkan pada saat itu sebagai persembahan dari jemaat untuk dipakai urusan yang dia mau. Namun Paulus tidak melakukan itu. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau untuk perkembangan pemberitaan firman Tuhan, untuk tetap di dalam range yang Tuhan mau. Dia tetap berkomitmen, dia tetap sepakat. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu. Nah, ini Paulus berlaku ramah seperti seorang ibu. Kita menyadari kalau ibu kita menyayangi kita, ya tulus, seperti salib Yesus, berkorban. Dan kita tak pernah sedetik pun tanpa perhatian seorang ibu. Dengan penuh kelemah lembutan, dia tetap selalu mengingat kita, memberikan perhatiannya, tanpa dia berharap nantinya dia akan diperhatikan. Ya, kasih ibu seluas samudra. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat
saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Lanjut, ayat ke-10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang terakhir, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saya mau tambahkan sedikit. Saya masih ingat 2015. Waktu itu saya gila kerja. Jam 5 pagi saya udah mulai kerja. Bisa-bisa jam setengah 3 pagi saya baru kelar. Dan itu saya lakukan tanpa ada libur-liburnya. Bahkan saya sampai dibilang babu online. Meskipun memang saya juga nggak berharap sih, maksudnya teman-teman yang bilang gitu 4 bulan kemudian banyak yang hancur. Ada dari mereka yang mobilnya akhirnya ditarik karena malas-malasan, udah nggak mau benar kerja, terus yang ada malah judol lagi, ya kan? Akhirnya ya kalau dibilang bahasa Jermannya, dia yang cari hama magonya, itulah kan. Jadi kalau dia bertanya waktu itu, gimana sih Le caranya supaya ini, kita kasih aja yang bagus, tapi lepas dari situ keluar dari telinga sebelah kiri, ya gitu. Yang mau saya ambil dari kisah itu, ketika memang kita dianggap aneh dengan komitmen kita, ya, yang memang saya rasa saya harus bertanggung jawab ya menafkahi keluarga, makanya saya juga ya lebih lagi cara saya bersyukur bukan hanya sekedar mengumpulkan pundi-pundi, tapi bagaimana meresponi kebaikan Tuhan, melayani dengan penuh kasih dalam pekerjaan itu. Nah, kalau sekarang di dalam pelayanan saya punya kerinduan di pola pekerjaan saya sangat berani untuk maksimal. Apalagi ini pekerjaan Tuhan yang nantinya di dalam janji Tuhan menyaksikan mahkota kemuliaan. Jadi bagi saya sedikit pun waktu tidak ada untuk bermain-main lagi. Dan selalu disiplin, selalu komitmen dalam memupuk kerinduan. Sebab kerinduan kalau tidak dipupuk akan menjadi terbengkalai, menjadi tidak bertumbuh. Dan puji Tuhan, dengan
bertemunya teman-teman terkasih di sini, saya semakin dikuatkan. Lebih lagi hambanya yang melayani penuh dengan gigih sukacita, semakin membuat saya rindu akan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.